Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami. Channel YouTube kami Mbak Jago. Ya, Mbak Jago ini menceritakan tentang hal mistis. Kemarin sih gue udah ngasih tahu ke lu semua narasumber terbaru gue. Sekarang ada yang lebih terbaru lagi. Mungkin hal mistis yang sekarang lebih serem dari yang kemarin. Langsung aja guys, kita tanya ke temen gue nya langsung. Hey bro, kenalin dong, nama lu siapa? Ya, nama gue Jarot. Jarot, tinggal di mana bro? Tinggal di Kampung Gunung gue. Kampung Gondong. Lu punya cerita mistis kayak gimana nih bro? Udah, mistis gue udah bermacam-macam lah ibarat kata. Okay. Udah dari yang matanya keluar sampai yang lidahnya melet. Ya ibarat kata gue udah semua pengalaman itu ya gue udah ketemuin. Sombong amat. Oke, ya udah. Sekarang gini aja. Yang menurut lu serem aja, lu ceritain ke teman-teman kita sekalian di sono. Ini teman-teman, pada ya suatu hujan rintik ya kan. Nah waktu itu gue lewat, nah di depan semacam kayak pohon tinggi lah ibaratnya, pohonnya itu besar ya kan. Gue lewat malam-malam, nggak tahu kenapa itu di situ kayak hawa ada yang liatin gitu ya, semacam kayak hawa gimana sih, tapi gue merasa biasa aja. Nah pas gue lewat situ nggak tahu kenapa pohonnya itu ya bergoyak ya, bahkan gue sih angin ya kan, tapi nggak tahu kenapa makin lama ya suaranya itu semakin kencang ya. Kemungkinan kan gua pikir itu hanya ilusi gua ya kan, ya sugesti gua aja ya kan, sedangkan dengan tapi nggak mungkin kelamaan kan ya, penampakan itu makin ada. Itu kejadian kira-kira pukul berapa nih bro? Ya sekitar jam 2 itu. Jam 2 lu, tengah malam itu ya? Tengah malam ya, pas buat gue lewat itu ya kan, itu ada sosok perempuan. Sosok perempuan? Iya perempuan, jadi perempuannya itu nampak, cuman dia nggak ngeliatin muka, dia sekedar ngasih tahu doang gitu? Iya, bukan ngasih tahu lah, ibarat kata dia semacam duduk ya kan di pohon ya kan, gue lewat, nah dia sambil mainin rambut ini, sedangkan dia nggak ngeliat muka. Nah, dia ke samping. Oke, nyisir gitu? Iya, ke samping. Nah, bajunya itu kayak berbentuk udah putih gimana gitu? Iya, kotor lah ibarat kata okay. ya kan, kotor ya, sedangkan kotor itu nah gimana kalau teman-temannya lain pernah ngerasain seperti kayak gitu, ya mungkin yang lain juga pasti akan merasakan pengen lari ada ya kan, pengen ibarat kata pengen teriak juga bisa ya kan. Sedangkan kalau gue ya gue jalan ya kan, gue lihat ke belakang, tetap aja dia masih begitu, cuman dia nggak ngeliat muka, tapi dia mainin rambut aja. Dia nggak gitu. menampakin muka dia tuh? Nggak berani. Jadi pas itu ya gue mungkin ya gue selawat ya kan, ya gue selawat, mungkin kan ya dikit-dikit demi dikit, bahasa mengaji kita kan harus kudu ya kan, kudu ya berkata nanti apa kita dunia akhirat ya kan. Siap. Itu bro maksud gua, tapi cerita itu masih banyak bro sebenarnya. Kalau yang gua mau ceritain lagi mah lanjutin aja bro kalau emang ada mah ya. Ya ceritanya yang kedua nih ya. Yang kedua ini yang lebih patah lagi ya kan. Nah waktu itu gua masih sekolah lah ibaratnya ya, gua masih sekolah ya kan. Nah gua waktu itu pulang sekolah sekitar jam 10 malam kan ya. Gua 10 malam gua pulang ya kan, gua nongkrong nih sama anak-anak pada ya kan, anak-anak nggak tahu nih, anak-anak gua ini pada kayak semacam minuman miras lah Nah gua berempat nih kan ceritanya. Nah gua ini pulang nih langsung ke rumah ya kan. Nah sekitar jam udah hampir malam lah, tengah malam. Nah temen gua pergi, kemungkinan dia sih beli makanan kan, ya cuma beli makan ya, nggak tahu, kemungkinan pas dia pulang ya kan, dia ngeliat ke gang kecil depan rumah gua tuh. Emang waktu itu bekas semacam kayak tempat pohon besar lah ibaratnya, semacam hutan dulunya ya kan. Teman gua itu dia lewat ya kan, lewat ke gang itu. Nah dia teriak ya kan, pocong ya kan. Dia langsung nyampurin ke teman-teman gue nih bertiga ini kan, gue tadi berempat ya kan. Nah teman gue itu ya kan yang ngeliat
medi itu ya kan, ibarat kata yang Kulit pocong lah. ya makhluk halus lah ya kan. Dia kayak orang stroke. Teman gua begini-begini. Kejang-kejang gitu. Iya. Serem bener. Jadi gua pikir ya temen gua, ilusi ini kali. Iya. Jadi mulutnya gagap. Nggak tahu dia menyon, ya kan? Apa tahu dia Terus bekas stroke, tadi minum iya, miras, betul, ya kan? Gua nggak tahu gini-gini gue. Begugut, ya kan? Nggak tahu dia bilang katanya galak sebutin kuntilanak lah, pocong. Itu bocah pada badannya gede banget. Buset. Makannya gak lahap. Jiper tuh orang. Iya, pas dilihat emang bener, pas diceritain sama orang-orang dulu itu emang di situ emang ada tempatnya. Oke. Ya dipikir ibaratnya penjaga, penunggu, ya ibarat kata leluhur lah, leluhur situ ibarat kata. Itu bertempat di mana tuh, Bro? Daerah mana kira-kira? Di daerah deket Gunung Sindur. Gunung Sindur. Iya. Bagi lo yang penasaran, datang aja ke Gunung Sindur. Ya itu emang tempatnya. Emang tuh Jin buang anak gitu ya? bukan jin buang anak lagi dah pokoknya itu mah. Kalau orang-orang yang ya ibarat kata sekedar mau ngetes uji nyali ya boleh dicoba di situ. Oke. Bagi lo semua yang mau uji nyali, datang aja ke sono ke Gunung Sindur. Iya. Udah bro, cerita lu kayak gitu ya kira-kira. Ya sekian dulu lah dari cerita dari gua. Kita tanya aja langsung kebenaran cerita dari Gunung Sindur. Ya, dari cerita lu nih bro, dari dua cerita itu satu kejadian tempat atau gimana? Ya di situ bermacam-macam. Jadi bermacam-macam, semacam kayak ya tempat, ada tempat pesugihan lah, tempat mencari ilmu, ya semacam-macam. Anak muda-muda sekarang kan banyak yang semacam kayak pada mencari Ilmu gitu. ilmu Lu lah tempat lu ya kan. satu lokasi dengan tempat sugihan. Tempat pesugihan itu ya semacam kayak di keramat yang di Gunung Sindur itu ya kan. Banyak orang yang biasa di hari bulan Maulid ya kan, itu banyak yang bawa semacam kayak Sajen gitu. sajen, semacam rokok apalah ya kan. Ya kemungkinan kan di situ pada umumnya kan mungkin di sana emang sudah ibarat kata tempatnya anuan gaib-gaib lah ya kan, ibaratnya mungkin dulunya percaya orang-orang situ. Mungkin dari cerita orang situ emang tempat itu sering kejadian semacam-macam kayak Yang kecelakaan makhluk wanita tadi apa tiap hari atau jarang-jarang atau cuma orang tertentu doang yang diganggu? jadi dia hanya sekedar buat kalau lagi menampakin aja. Gua waktu itu emang jujur ya, gua waktu itu tuh perempuannya itu kukunya panjang ya kan, sekitar segini kukunya panjang. Nah dia ibarat kata mau godain kita, tapi kitanya masih bisa buat nahan lari, tapi kita nahan lari tapi ada buat lari kencang ya kan. Tapi lu pernah ngerasain boy? Oke. Lu lari kencang Kan nggak lari-lari. iya, cuman gak lari. Akhirnya posisi lu? Ya, posisi gua emang jalan, tapi dalam hati berkata gua lari apa enggak ya kan. Akhirnya gua lari ya kan, ya karena dia kemungkinan ya berkata manusia halam kan, merinding apa ya kan. Mungkin gue lari orang di situ itu sepi banget boy, sepi jujur. Perempuan itu usat rambutnya panjang, kukunya ini yang lebih serem, kukunya ini serem, nggak tahu kenapa. Besoknya gue tanya sama orang tua gue, ternyata emang bener di situ ada Asal usulnya apa, dari mana? Kalau dari ya dari situ sih emang awal bener. hidupnya apa Awalnya di situ? di situ orang mati beranak Bu. Itu Itu sejenis kuntilanak gitu iya, gimana? kuntilanak orang mati beranak itu di situ. Emang katanya emang sering kejadian orang-orang yang nemuin semacam kayak tukang dagang pernah di situ katanya. Di hutan ada yang dagang? Kagak, bukan di hutan dagang. Jadi dia mau lewat ya kan. Kan Gunung Sindur itu bukan semacam kayak hutan juga. Perkampungan gitu. Ya perdesaan ibarat kata, tempat perdesaan. Dulu di situ gua tempat ibarat kata kayak gimana ya, tempat bermain lah ibarat kata, tempat main silaturahmi para teman sana ya kan. Ternyata di sana mah masih perkampungan luas. Terus selain lu ada lagi nggak kayak korban yang pernah tampakin? Ada, benar penampakin. Jadi yang waktu itu ini gue cerita lagi ya. Jadi waktu itu ibarat kata semacam kayak bapak-bapak lah, ibarat kata dia tukang bakso
ya kan. Dia lewat situ nggak lama dia ada yang manggil katanya, bang beli, ya kan. Nah tukang bakso itu berhenti, tukang bakso itu berhenti, pas dia nengok itu nggak ada, dia jalan lagi, ya. Dia panggil lagi, bang beli, pas dia nengok lagi langsung ditampakin, asli itu gerobaknya ditinggal katanya, gerobaknya tinggal, esok harinya pagi baru diambil. Waduh. Serem juga berarti. Iya, orang lewat situ berkata ya kalau emang nggak kuat diri mah Iya. ya kita juga lari ya, sama kan lu juga pasti ngerasain manusiawi. ya, lu juga pada ngerasain boy pasti begini. Kalau gua mah nggak lari, Iya naik motor. ya, kemungkinan boy gitu, jadi ceritanya. Masalah yang pocong ini gua masih kurang jelas juga nih masalah yang itu pocong. pocong gimana ya temen gue ya, jadi waktu itu temen gue emang keadaan BU lah ibaratnya, bahasa anak karang nih ya. Oke. BU kan, BU gue mah orang tahu dah tuh BU apa ya, kemungkinan dia pemabuk. Aku bilang dia mah habis minum nih ya kan, lu minum lu ya, enggak gue kagak mabuk, gue tadi mau potong sendiri, bilang tuh pocong lagi diri gitu. Set sampai teman gue siram pakai air, sama teman gue disiram pakai air, dia sampai buat ayan kayak orang ayan. Setruk apain tuh bocah? Itu pada ngeliat semua, orang-orang pada keluar, orang ibarat katanya pocong lagi diri di gang sempit. Oke, kapan-kapan boleh kali kenalin gua sama tuh boceng ayan. Oh boleh. Gua pengen tanya-tanya tuh Iya. sama dia langsung. Atau apa pocongnya? Emang Yuk, kalau datang sama pocongnya bro, ya. kalau bisa jangan. Jangan. Ibarat Kita nanya aja sama orang yang kejang-kejang gitu. soalnya kan dunia kita sama dunia gaib Lain. itu berbeda. Betul. Dunia apa? Ya Dunia maya. dunia kita dunia kita. Yang penting kita jangan saling mengganggu. Betul. Ibarat kata manusia itu kita jangan penabur. Oh. Ya kan? Jadi begitu aja, bukan panabur. Oke. Sumbar lah ibarat kata bahasanya. Takabur. Ya, itu gua Takabur hanya gitar ya. sering Aduh. kita jangan terlalu tegang. Ribet nih mulut. Bukannya ribet, jadi kalau tegang itu kita terlalu serius. Oh, betul. Kita mungkin kita ada canda, ada Ya, tawa. kebetulan nih kita cerita malam Jumat nih. Iya. Emang malam ini Jadi masalah pocong ini nih apa gitu? Dari ciri-cirinya seremnya semana? Atau tinggi ya kah? sedangkan kan dia enggak ngelihat Iya. kan. Sedangkan waktu itu gua samperin Itu bocah kan udah kejang-kejang. itu bocah masih kejang. Nah sedangkan gua sama 3 orang itu bocah yang lagi kejang-kejang buat tinggal gua tinggal. Mastiin. Iya gua Buat mastiin Ada apa enggak itu? ada apa enggak, ya kan ternyata enggak ada. Ada. Nah esok harinya itu ya menjelang 2 hari 3 hari lah ibarat kata, gua nggak ada pikiran buat kalau gua mau lihat itu ada di situ. Oke. Ya kan nggak kemungkinan gua lewat, emang bener ada di situ. Nah ibarat kata lagi tuh dia udah nggak mau ngeliat muka, nggak tahu kenapa muka dia tuh nggak ditongolin, dia ibarat kata tuh ngempet gini, ngempet, dia nggak mau buang itu kan. Ini bujurnya udah pada robek, Tinggi tuh. Ada anu di belakangnya? udah pada robek. Itu keadaan gua emang lewat begini. Nah sedangkan tuh dia lagi berjejer begini, lagi senderan. Bener itu cerita nggak bohong, itu nyata dengan mata gue sendiri. Ternyata temen gue tuh bener dia lihat, gue percaya bahwa di situ emang ada. Karena pas gue itu ya kemungkinan kan ya karena gue tempatnya di situ juga, ya kan berkata masa iya, ya kan ya gue habis lari, ya kan ya akhirnya gue di situ gue mastiin lagi, ya kan nggak ada. Cuma atau masih sekarang masih ada atau udah Ya cerita? kemungkinan sekarang kan ya, zaman kan udah berbeda, sedangkan sekarang kan udah zaman makin lama makin berbeda ya, sedangkan kan kita sempit. Kemungkinan sekarang aja udah semacam Banyak rumah-rumah ya, gimana? banyak rumah-rumah apa sekarang mah lampu terang ya, Iya. dulu mah Susah menampakkan Suasananya dirinya beda gitu. dari dulu. suasana sekarang udah Beda. beda, Udah ngeserem. udah nggak seram waktu itu ya suasana. Tapi udah nggak bisa dipastikan. Ya kemungkinan kan namanya gaib itu kita nggak mastiin Datang dengan sendirinya ya, dia. datang dengan sendirinya. Kemungkinan kan apa kita lagi bicara kayak gini, kemungkinan nggak Ya, tahu di belakang ada, kita betul, ada, betul, ya betul. kan. Ya gue kata ya kayak kucing sama Apa tuh? tikus, Oh, ya kan. iya. Gue kata, ada gak lu? Oke. Ada gak lu? Ya kan. Ada. Ya, gue nggak tahu kan apa kita bertiga kayak gini.
kan berkata ganjil. Betul. Ya nggak tahu ini ada di sini lagi ngopi, Oke, kita nggak tahu. Oh Ya, iya. namanya Jangan manusia lanjutin gaib, bro. ya. Oh tadi nongolin diri. Ya kan Gue kita yang hanya- ribet ya kan. Ya sekedar cerita aja, ngasih pengalaman, Oke, kita ya. sharing Iya emang kebetulan channel YouTube kami ini menceritakan tentang hal mistis. Oh, lu udah lama ya? Kebetulan sih kita bikin channel YouTube ini baru-baru. Kemungkinan ntar kalau bisa nanti main aja. Oke siap. Sekalian gue juga mau nanya Enggak, jadi narasumber yang lu bilang kejang-kejang itu. ya, ini kemungkinan kita main ya kan ke tempat-tempat yang semacam Mistis kayak gitu. mistis. Nah, kira-kira tuh ada tempat nggak, Bro? Ada, kalau emang lu pada siap ada gua. Kalau kemungkinan Ceritanya gimana nih masalah tempatnya? kemungkinan kita di sana kan Ada cerita yang paling itu lebih fatal. Kalau itu lebih fatal, mungkin kita di sana kita ngasih ibarat kata pembuka pintu itu semacam kayak kunci. Oke. Kita nggak Itu sembarangan bisa masuk. Nanti aja bro. Episode selanjutnya biar penonton semua makin penasaran di channel YouTube kita ini. Oke. Kebetulan waktu emang udah nggak memungkinkan lagi nih. Oh ya bro. Kira-kira lo ada saran-saran kan nih buat teman-teman kita di sana tentang hal mistis? Ada. Boleh aja lo Ya kasih tahu. buat teman-teman di luar sana ya kan, ya dunia gaib itu emang ada. Ya ada manusia yang nggak percaya sama dunia gaib itu. Mungkin ya buat kalian yang belum percaya, nanti kalian akan merasakan itu semua. Mungkin kita ya baca Al-Fatihah lah kalau keluar ke sana atau ke sini. Sebelum keluar kita harus baca. Kemungkinan insya Allah kita akan terjadi yang tidak kalian inginkan. Mungkin sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu langsung dari narasumber gue langsung. Oke, jangan lupa like dan komen. subscribe. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami, Mbah Jago.